pembelajaran mind mapping, kita akan mengulas sedikit tentang pembelajaran inovatif. Jadi, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti pembelajaran konvensional pada biasanya. Dan tujuannya untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Mari kita lanjutkan ke topik utama. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada topik utama? Di samping saya ada tulisan-tulisan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, ada langkah-langkah atau sintak mind mapping, manfaat pembelajaran mind mapping, karakteristik metode mind mapping, kelebihan dan kelemahan, dan juga ada contoh membuat mind mapping. Topik pertama yaitu pengertian pembelajaran mind mapping. Pembelajaran mind mapping atau dalam bahasa Indonesia sering disebut peta pikiran adalah model pembelajaran menulis secara kreatif untuk meringankan para pelajar dalam mengingat pengetahuan dan informasi yang telah didapat. Dalam prosesnya, sesudah tulisan selesai, catatan tulisan akan dirangkum dalam bentuk gagasan utama saling terkait, di mana gagasan utama berada di tengah dan subtopik atau subutama berada menjadi cabang-cabang yang dihubungkan dengan garis-garis. Lanjut ke topik kedua, yaitu sintaks atau langkah-langkah pembelajaran mind mapping. Bila guru hendak menggunakan metode mind mapping untuk memulai informasi, guru dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang disusun oleh Johan Mahmudin. Langkah pertama yaitu pada pengelolaan pembelajaran, guru mengutarakan kompetensi apa yang harus diraih oleh siswa. Misalkan pada pembelajaran hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menulis surat atau bagaimana langkah-langkah untuk menulis surat. Untuk langkah kedua, siswa diharap bisa menemukan solusi dari konsep soal yang diutarakan oleh guru, yaitu setelah tadi guru memberikan topik utama bahwa siswa harus bisa menulis surat, maka siswa harus bisa menjabarkan tentang bagaimana sih cara harus bisa menulis surat. Pertama, kepada siapa surat ditujukan, apa perihalnya, apa isinya, dan bagaimana cara-caranya dan urut-urutannya menulis itu dari awal sampai akhir. Nanti siswa akan menjabarkannya sendiri. Lalu, langkah ketiga, guru membuat grup kecil dengan anggota 2-3 siswa per kelompok. Selanjutnya, guru bisa leluasa untuk berdiskusi dengan grup masing-masing tentang materi permasalahan yang diberikan oleh pengajar. Jadi, guru memberikan waktu untuk masing-masing kelompok berdiskusi tentang materi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, setiap grup diminta untuk menuliskan semua ide jawaban yang ada pada saat diskusi tanpa rasa takut salah. Nah, ide itu dituangkan dalam konsep mind mapping. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan setiap grup dengan cara diundi. Saat presentasi siswa, guru akan menuliskan seluruh jawaban yang benar atas kriteria yang disusun oleh siswa. Nah, setelah itu, guru dan siswa akan mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dicatat oleh guru di papan tulis, atau bisa juga guru akan mencatat di suatu lembar kertas, nanti akan dibacakan oleh guru, atau guru dapat menyuruh salah satu siswa untuk membacakannya. Lanjut ke topik ketiga, yaitu manfaat pembelajaran mind mapping. Yang pertama adalah siswa akan mendapatkan sudut pandang secara luas, karena siswa akan berusaha meringkas materi dan juga menemukan poin-poin utama. Nah, untuk menemukan poin utama tersebut, siswa harus membaca
secara keseluruhan terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah pembelajar bisa mengurutkan konsep yang harus dikerjakan, lebih tepatnya bisa memilih jalur awal dan akhir dari suatu konsep yang akan dipelajari. Lalu, manfaat yang ketiga adalah siswa bisa menggalang informasi pengetahuan dalam satu wadah. Lalu, yang keempat adalah mengembangkan problem solving skill pada siswa dengan cara brainstorming atau mengumpulkan semua ide. Yang terakhir, mind mapping yang bagus dan keren dapat menjadi sangat enak untuk dibaca, dan ini juga sangat mudah untuk diingat atau direview kembali karena kita mengingat gambar-gambar dan juga kata-kata yang sangat unik dan juga menarik di otak kita sehingga lebih mudah untuk mencerna dan mengingatnya. Lanjut ke topik keempat, yaitu karakteristik metode mind mapping atau peta pikiran. Jadi dengan menggunakan metode ini membuat individu bisa mengkategorikan pikiran seperti hanya kita meletakkan suatu barang pada tempatnya, seperti buku diletakkan sesuai dengan genre-nya masing-masing. Misal buku komik, buku sosial, buku sains, dan lain-lain diletakkan sesuai dengan kategorinya. Teknik tersebut membuat individu bisa berpindah-pindah teori dengan mudah karena mekanisme pada mind mapping membuat kinerja otak menjadi lebih efisien dalam memproses informasi yang masuk. Oke, sekarang kita berada pada topik kelima, yaitu kelebihan dan juga kelemahan metode mind mapping. Untuk yang pertama, kita akan membicarakan tentang kelebihan metode mind mapping, yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode mind mapping mengaktifkan seluruh otak, yaitu memaksimalkan otak logika bagian kiri dan juga otak imajinasi bagian kanan. Yang kedua, membersihkan akal dari kesusutan mental karena kita diajarkan dengan berpikir secara luas, tidak hanya pada itu saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan karena kita akan membuat ringkasan dengan seminim-minimnya kata dan juga bisa diganti oleh gambar-gambar sehingga kita akan berfokus pada pokok bahasan. Yang selanjutnya adalah membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Berawal dari topik utama yang disusul dengan subtopik, lalu ada juga sub-subtopik di belakangnya. Nah, itu merupakan bagian-bagian informasi yang saling terpisah yang kita hubungkan dengan garis-garis. Lalu selanjutnya adalah memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Lalu dengan menggunakan metode mind mapping juga membantu kita membandingkan, membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan mengasihkan. Jadi dengan metode mind mapping kita lebih asik. Misalkan dengan pengalaman saya belajar sendiri dengan menggunakan mind mapping, tidak semua mahasiswa atau semua pelajar itu menggambar sesuai dengan yang kita inginkan untuk digambar karena kita tidak mempunyai keahlian untuk menggambar. Jadi gambaran itu melenceng dan bisa juga dijadikan bahan lelucon agar pembelajaran tidak merasa jenuh dan juga merasa lebih hidup. Walaupun dalam pembelajaran tidak bisa dikesampingkan, tapi dengan menggunakan mind mapping ini kita mendapatkan sedikit hiburan untuk dijadikan penghilang rasa jenuh kita saat kita merasa lelah saat pembelajaran. Yang selanjutnya ada kelemahan dari menggunakan metode mind mapping, yaitu banyak waktu yang terbuang dalam menggunakan metode ini. Waktu terbuang untuk memikirkan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Yang kedua, waktu terbuang hanya untuk membaca kembali kata-kata yang tidak diperlukan kurang lebih 90%, dan juga waktu terbuang untuk mencari kata-kata yang tepat menjadi kunci pengingat. Yang kedua, kelemahannya yaitu hubungan kata kunci pengingat terputus oleh
kata-kata yang memisahkan. Nah, kata kunci pengingat nanti ada yang terputus dengan kata-kata yang memisahkan. Lalu ada juga kata kunci pemisah terpisah oleh jarak. Kadang kan kita tidak jago menggambar, tidak jago melukis. Nah, nanti pada saat penggunaan metode mind mapping ini membutuhkan banyak waktu untuk bagaimana ya saya menggambar, bagaimana ya kata-kata yang tepat, bagaimana apa gambar yang tepat, dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan ke materi ke-6. Cara termudah untuk membuat mind mapping adalah dengan menyiapkan kertas polos kosong tanpa garis atau warna. Selanjutnya, siapkan beberapa ballpoint berwarna untuk menghias setiap kategori yang ada. Selain itu, mind mapping bisa dibuat dengan kreatif seperti penggunaan kotak kategori dengan berbagai bentuk. Garis yang dipakai untuk menyambungkan topik utama dan subtopik juga tidak harus lurus. Selain itu, bisa menggunakan berbagai warna yang diinginkan. Di situ terdapat topik utama yaitu surat. Lalu terdapat 5 subtopik yaitu siapa, pembuka, tujuan, detail, dan penutup. Selanjutnya ada juga beberapa sub-subtopik. Misalkan pada subtopik pembuka ada sub-subtopik formal dan sub-subtopik informal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mind mapping yang ada pada gambar berikut, yaitu pertama, membuat mind mapping untuk menulis surat adalah dengan membuat gambar di tengah-tengah halaman atau kertas. Setelah itu, buatlah garis-garis cabang dari gambar pusat itu untuk menuliskan semua gagasan utamanya atau subtopiknya. Yang kedua, kepada siapa surat itu ditujukan, kamu harus memulai surat itu dengan salam pembuka yang tepat dan mengakhirinya dengan tepat. Kamu bisa menggunakan mind mapping untuk menentukan apakah suratmu harus formal untuk seorang yang tidak kamu kenal atau informal untuk teman dan kerabatmu. Pilih salah satu yang cocok untuk menentukan salam pembuka dan penutupnya. Lalu yang ketiga, apakah tujuan suratmu? Dengan kata lain, mengapa kamu menulisnya? Gunakan cabang lain untuk menyatakan tujuanmu. Hal ini akan sangat memudahkan kamu menulis paragraf pertama atau pengantar suratmu. Yang keempat, sekarang garaplah isi utama suratmu di antara pengantar dan penutup. Bila kamu sedang merencanakan isi surat, akan sangat membantu bila kamu memikirkan peta yang diperiksa, yaitu di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Contohnya, apa yang kamu minta, di mana tempatnya, mengapa kamu memintanya. Tentukan sebuah cabang untuk menggarap isi suratmu dan tambahkan cabang berikut dari cabang ini bila kamu memikirkan keterangan yang lebih mendetail lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup surat harus merangkum semua yang sudah kamu tulis dan mengingat tujuan. Kamu bisa menggunakan cabang utama yang berasal dari gambar pusat untuk menggarap penutup suratmu. Lakukan hal ini di urutan terakhir. Dengan demikian, kamu bisa melihat semua yang telah terpeta di mind mapping dan merangkumnya.